Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang time travel atau perjalanan waktu. Time travel atau perjalanan waktu itu diungkapkan dari teori Einstein atau teori relativitas yang mengungkapkan bahwa sebuah benda atau pesawat yang mendekati kecepatan cahaya itu akan membelokkan ruang dan waktu. Sampai saat ini belum ada satupun pesawat yang bisa mendekati kecepatan cahaya, karena emang tidak mungkin kayaknya untuk membuat pesawat yang mendekati kecepatan cahaya. Dan teori ini tuh belum pernah satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa ketika kita mencapai kecepatan cahaya itu ruang dan waktu dibelokkan. Misalnya satu contoh, kita berada dalam satu hari di pesawat, itu kemungkinan sama dengan 10 tahun di bumi. Jadi inilah pembelokan waktu yang luar biasa, atau katakanlah distorsi waktu. Tapi pada zaman dahulu, yaitu saya contohkan saja salah satu murid dari Sunan Bonang, yaitu Sultan Mahmud, yang ketika itu disuruh Sunan Bonang untuk menunggui klungsu atau biji asam, secara sadar atau tidak sadar dia itu merasakan bahwa pada saat menunggui klungsu tersebut, perasaannya itu antara duhur sampai asar atau sekitar 3 jam. Tapi yang terjadi adalah klungsu itu berubah menjadi pohon asam yang besar sekali. Berarti itu termasuk distorsi waktu atau katakanlah pembelokan ruang dan waktu. Itu bisa tercapai ketika manusia melakukan dzikir yang luar biasa. Dzikir artinya adalah mendekati kecepatan cahaya. Nah, inilah yang bisa membelokkan ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu secara tidak sengaja atau karena emang bukan kehendak manusianya sendiri, kehendak Allah semata. Jadi waktu yang dirasakan cuma sekejap saja, tapi yang terjadi di bumi adalah 30 tahun. Atau contoh lagi, ketika Sunan Kalijogo disuruh menunggui tongkat Sunan Bonang, berapa puluh tahun dia menunggu tongkat itu, tapi perasaannya cuma sebentar, ya seperti itu. Katakanlah kalau di Islam itu khusyuk yang luar biasa, yang cuma hanya ada satu pikiran, yaitu Allah semata. Dan menurut pendapat beberapa ahli tentang lapisan bumi, yaitu yang melapisi ozon, itu ada bagian yang namanya stratosfer. Stratosfer itu menurut beberapa ahli dari Rusia itu mengandung ion-ion semacam kayak kamera alam. Jadilah inilah yang kemungkinan kalau saya menyebutkan kamera alam semesta yang merekam semua kejadian dari Nabi Adam sampai sekarang ini. Dan ini saya alami sendiri ketika saya melakukan dzikir itu. Pada saat itu saya seperti melihat sebuah film tentang pembuatan Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu dibuat selama 125 tahun dan mengalami 4 raja dari kerajaan Wangsa Sailendra kalau nggak salah. Itu jadi kita yang namanya time travel atau perjalanan waktu, kita itu tidak mungkin bisa merubah sejarah, karena sejarah itu sudah terjadi. Jadi kita itu cuma sekedar penonton, tapi semacam tontonan yang live langsung. Dan itu enggak seperti yang digambarkan di film-film yang terus
kembali ke masa lalu terus bisa merubah nasibnya sendiri, bukan seperti itu. Tidak mungkin, takdir yang sudah terjadi itu dirubah, itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin sekali, nonsen. Jadi bukan orang-orang dari dunia barat yang membuktikan kebenaran dari teori Einstein tentang membelokkan ruang dan waktu, tapi malah kebanyakan justru dari orang Islam, terutama orang-orang dari ahli tasawuf dan orang-orang sufi, itu malah membuktikan kebenaran adanya teori Einstein atau relativitas tentang pembelokan ruang dan waktu. Cukup sekian video dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.